Wah ini bahaya ini. Assalamualaikum sahabat Misteri Roid, menepati request dari kolom komentar ya. Sekarang saya sedang berada di jembatan Panus, dimana jembatan ini terkenal mistis. Sesuai permintaan dari kolom komentar, kami bersama tim Misteri Roid datang dan mencoba menggali informasi-informasi yang dianggap ganjil di seputaran Jembatan Panus Depok, Jawa Barat. Dan kami pun berhasil menemui beberapa narasumber dari warga yang tempat tinggalnya hanya beberapa meter saja dari Jembatan Panus. Ya, sekarang saya sedang berada di sekitar Jembatan Panus. Ini ada salah satu warga. Bang, siapa? Mas Eko. Oh, Mas Eko. Nah, Mas Eko, ini saya mau nanya-nanya. Katanya di sini terkenal ada mistis-mistis gitu, Mas Eko. Ya, selama ini saya baru tinggal di sini sih belum ada apa-apa sih. Tapi setahu saya ada yang kesurupan, tapi tiba-tiba ada yang ngobatin dari jauh. Itu doang ceritanya. Yang kesurupan warga sekitar atau dari luar? Kayaknya sih dari luar. Dari luar. Kalau sosoknya itu sosok seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu sih. Setahu saya sih di jembatan ini banyak dari hewan ular atau apa, harimau juga banyak sini. Kalau di media sosial atau orang-orang luar katanya ada sosok wanita pakai baju merah, itu bener nggak, Mas Eko? Kata orang sini sih benar juga itu, tapi kalau saya sih kurang tahu juga, soalnya belum pernah lihat. Kalau itu tahu maksudnya itu siapa, tahu nggak? Kurang tahu dah. Setahu saya sih orang noni Belanda. Apa? Noni Belanda. Terima kasih Mas Eko informasinya. Ya, sama-sama Mas. Oke. Menurut informasi dari Mas Eko, pemilik rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari Jembatan Panus, sering terlihat penampakan ular besar dan sosok seperti harimau. Juga pernah terdapat kejadian-kejadian aneh, di antaranya warga yang kesurupan saat melintas di jembatan ini. Mengenai sosok berbaju merah, Mas Eko berpendapat bahwa dia adalah noni Belanda, yang kebanyakan orang mengatakan sosok tersebut merupakan putri dari Stepanus Jonathan, sang pembangun jembatan. Merasa masih butuh informasi lainnya, kami pun menemui ibu pemilik warung yang juga berada tak jauh dari lokasi jembatan. Ibu udah lama tinggal di sini, Bu? Udah Udah berapa lama, Bu? dari tahun 2004. 2004. Ini maksudnya Ibu pernah dengar atau apa gitu, tahu tentang Jembatan Panus? Dengar Apa tuh? cuma dengar aja Ya, seperti apa atau bagaimana? cerita-cerita yang waktu kesurupan itu. Hah? Anak muda kan tuh yang kesurupan di warung sini nih. Terus ditolongin, kata yang nolong itu emang banyak di bawah jembatan ini. Terima kasih, Bu, informasinya.
Setelah mendapatkan beberapa informasi, kami pun mencoba ke lokasi untuk melihat secara langsung keadaan jembatan yang terkenal angker dan penuh cerita mistis. Ya, bagaimana keadaan di sini? Yuk kita coba telusuri. Ya, jembatan ini dibangun di atas Kali Ciliwung. Beberapa warga berpendapat katanya ada sosok wanita berbaju merah, di mana wanita tersebut katanya anak Stepanus yang enggan pergi ke Belanda. Ya, tepat di belakang saya adalah jembatan sebagai pengganti jembatan Panus, di mana jembatan tersebut yang menjadi akses saat ini warga sekitar yang melintasi dari Bogor ke Depok atau Depok ke Bogor, atau dari warga sekitaran jembatan Panus ini. Konon katanya ya, ini di jembatan ini sering terdapat ada sosok perempuan berbaju warna merah sedang melintas. Katanya ya. Cuma sampai saat ini kita masih belum melihat. Bagaimana kelanjutannya masih kita terus telusuri malam ini. Berjalan di sepanjang jembatan yang sudah sangat sepi, ditambah dengan informasi mistis yang kami terima, hawa berbeda pelan-pelan mulai kami rasakan. Apalagi disinilah yang sering terdapat penampakan noni-noni Belanda. Dan tak cukup dari atas, kami pun berjalan turun menelusuri bagian dari bawah jembatan. Ya, jembatan ini dibangun pada masa zaman Belanda. Jembatan ini dibangun pada tahun 1917 oleh Stepanus Jonathan. Wah iya sih, ini bahaya bro. Wah ini bahaya ini. Benar saja, setelah menuruni beberapa anak tangga, bulu kuduk kami pun mulai dibuat berdiri. Apalagi setelah suara aliran Kali Ciliwung terdengar lirih di telinga kami, menambah detak jantung menjadi semakin lebih cepat. Ini di bawah jembatan Panus. Cukup kokoh jembatannya ya guys ya. Kalau ini kebun-kebunnya ini guys. Dimana katanya warga sekitar terdapat sosok wanita berbaju merah. Permisi. Sosok wanita yang berbaju merah yang katanya si anaknya Stepanus Jonathan yang nggak mau diajak ke Belanda. Apakah benar? Yuk coba kita telusuri. Misi. Kalau jembatan itu adalah jembatan yang sudah dibuat setelah apa ya tadi ya? Jadi pengganti jembatan Panus. Dulunya jembatan yang menghubungkan antara
Bogor dan Depok adalah jembatan Panus, dan sekarang sudah ditambah jembatannya jadi menjadi agak lebih lebar. Suara langkah kaki yang menginjak daun kering di sekitar rumpun bambu yang tumbuh subur di sekitar pondasi jembatan menjadikan kesan angker semakin lebih terasa. Bahkan di antara kami sempat beberapa kali menoleh ke belakang karena terdengar ada langkah yang mengikuti saat kami berjalan. Ini jembatan Panusnya nih guys, masih terlihat kokoh walaupun dibangun dari sejak zaman Belanda ya. Sudah cukup tua. Yang menerjang Kali Ciliwung, namun bangunannya tetap kokoh. Hingga akhirnya ketika kami hendak kembali ke atas, kami pun dikagetkan dengan satu dentuman suara yang tak jelas arah datangnya. Demikian tadi informasi seputar jembatan Panus. Untuk selanjutnya buat teman-teman mungkin ada yang mau request atau ngasih masukan tempat di mana. Nih Bang di sini, silakan tulis di komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.